Om Swastiastu dan selamat pagi yang terhormat Ibu Tri dan teman-teman yang saya kagumi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena karunia-Nya saya bisa menyusun teks ceramah ini dengan baik dan lancar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan topik yang bagi saya sangat penting untuk dibahas. Seperti yang teman-teman ketahui, di abad ke-21, dunia ini seakan tanpa batas. Semua orang bisa terhubung satu dengan yang lain melalui internet. Dari internet, kita bisa melihat segala informasi mancanegara hanya dari genggaman tangan kita saja. Ketakterbatasan informasi tersebut membuat pikiran manusia-manusia abad 21 jauh lebih terbuka daripada kapanpun dalam sejarah peradaban kita. Hype dan tren teknologi ini akan terus berkembang dari masa ke masa, dan kita pun akan sampai ke titik di mana perbatasan itu hanyalah garis di peta dunia saja. Perkembangan dunia tanpa batas ini dikenal dengan konsep modernisasi. Modernisasi adalah transformasi cara hidup masyarakat ke cara yang lebih maju dengan memanfaatkan teknologi. Tetapi ini tidak datang tanpa konsekuensi. Budaya kita menjadi taruhan yang sangat mahal. Teman-teman yang terhormat, seperti kata seorang pengamat sosial media, perang sekarang tidak terjadi dengan gencatan senjata dan militer, tetapi dalam bentuk pengaruh budaya ke negara lain. Yang paling parah adalah semua budaya yang masuk ke Indonesia itu tidak disaring sama sekali dan tidak bisa dihentikan. Karena jika diblokir atau dihentikan, maka kita akan tertinggal dari negara-negara lain. Salah satu konsep yang belakangan ini sering disebut adalah westernisasi. Westernisasi berasal dari kata west yang berarti barat. Jadi, westernisasi adalah proses pembaratan, pengadopsian, asimilasi, atau peniruan budaya barat oleh budaya lokal. Budaya barat di sini ditujukan kepada orang-orang Amerika dan Eropa yang dianggap sebagai bangsa yang besar dan sudah maju. Persepsi inilah yang mendorong rakyat-rakyat dari negara-negara berkembang seperti Indonesia mencoba meniru gaya hidup mereka, meskipun banyak nilai-nilai budaya negara tersebut yang bertentangan dengan nilai-nilai budaya kita. Salah satu nilai budaya barat yang kontradiktif adalah konsep kebebasan, di mana mereka percaya jika kebebasan individu adalah hal yang terpenting di atas segala-galanya. Jadi dengan konsep ini, mereka boleh melakukan apa saja seperti mengkonsumsi ganja, merokok, seks, berpakaian semaunya, dan berbicara semaunya. Sementara di Indonesia, kebebasan individualisme itu harus berdasarkan agama dan norma-norma sosial. Maksudnya adalah bukan berarti kita tidak bebas, tetapi kebebasan yang kita miliki itu jangan sampai menentang norma-norma yang ada. Contoh paling gampangnya adalah cara berpakaian. Orang Indonesia seharusnya tidak berpakaian terlalu terbuka ketika di depan umum, karena dianggap tidak sopan dan dapat menarik perhatian lawan jenis. Tetapi bagi orang barat, berpakaian yang terbuka ini adalah suatu hal yang biasa. Teman-teman masih mengerti, sebagai remaja, hal yang kita paling inginkan adalah kebebasan. Remaja tidak suka disuruh-suruh, tidak suka dilarang, dan tidak suka dibatasi. Tetapi teman-teman harus ingat, jangan sampai kebebasan yang kita miliki itu merusak masa depan kita. Dan teman-teman harus benar-benar memperhatikan apa yang teman-teman ambil. Karena dampak buruk dari westernisasi ini sudah banyak terlihat di kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah tingkat pengonsumsi narkoba di Indonesia yang meningkat 28% selama satu dekade terakhir, dan Indonesia sekarang menduduki posisi ke-7 soal angka pernikahan dini. Belum lagi masalah sopan santun dan etika bicara yang makin lama makin merosot. Lanjut ke westernisasi. Coba teman-teman pergi ke bioskop dan lihat film-film apa yang sedang tayang. Pasti kebanyakan adalah film-film luar, bukan? Kira-kira kenapa sih film-film tersebut ramai di Indonesia? Jawabannya ada pada survei yang mengatakan jika 80% remaja Indonesia suka dengan film-film bergaya barat. Hal ini membuat studio-studio lokal kita akhirnya mengikuti gaya pembuatan film barat agar ditonton oleh masyarakat.
Padahal sedikit yang paham jika industri kreatif seperti film, serial TV, dan lagu adalah cara paling ampuh untuk menyelipkan sebuah kepercayaan yang dianut oleh pembuat film. Jadi tak heran jika kalian menonton anime dan banyak mengandung budaya-budaya Jepang di dalamnya. Karena memang dimaksudkan seperti itu agar orang-orang luar Jepang menjadi tertarik akan budaya Jepang. Pasti kalian pernah mendengar cerita anak SD yang ketika ditanya oleh gurunya, dia lebih paham budaya Korea daripada budaya aslinya. Ini adalah salah satu contoh kemirisan dari berkembangnya teknologi, di mana lebih banyak orang Indonesia lebih tertarik kepada budaya asing dan melupakan budayanya sendiri, melupakan budaya lokalnya. Pada akhirnya, kita hanya menjadi sampan di sungai yang hanya bisa mengikuti arus air. Sampai kapan kita mau seperti ini? Apa kita mau negara kita hanya menjadi negara yang bisa menjiplak tanpa bisa mengembangkan? Konsepnya sama saja dengan kapitalis, di mana yang besarlah yang berkuasa dan yang lain harus patuh. Buat apa pemuda sekarang berdemo soal kapitalis jika mereka sendiri masih patuh kepada sebuah kapitalis budaya? Sedih pasti rasanya baru 77 tahun Indonesia merdeka, tetapi rakyat Indonesia sudah kehilangan kecintaannya terhadap negaranya. Arus budaya barat ini memang tidak bisa dilawan, tetapi bukan berarti kita harus tunduk kepadanya. Meskipun mereka adalah negara-negara maju, bukan berarti kita adalah negara yang lemah. Indonesia harus terus mempertahankan identitasnya sebagai negara yang berbudaya dan beragama. Dan remaja-remaja sekarang harus yang melangkah pertama kali. Di tangan remaja saat inilah masa depan bangsa kita berada. Oleh sebab itu, marilah kita sama-sama mengembangkan budaya bangsa kita dan bersaing di arus global melawan gempuran budaya-budaya asing yang sudah berada di belakang tembok kita. Demikianlah pidato ini saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih dan saya tutup pidato kali ini dengan mengucapkan Om Swastiastu.